Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada, kita akan melanjutkan seri video penuntutan E-Rapor SMK versi 7, tepatnya versi 703. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara penginputan untuk koordinator P5. Pertama-tama kita buka browser yang akan kita gunakan, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, atau browser lain yang biasa kita gunakan. Kemudian kita mengisikan alamat IP E-Rapor yang telah diberikan oleh admin E-Rapor atau alamat URL yang biasanya sudah mengonlinekan E-Rapor. Contoh, nah, setelah tampil halaman depan E-Rapor, yang kita lakukan adalah melakukan login dengan memasukkan alamat email atau user dan password yang telah diberikan oleh masing-masing admin E-Rapor. Kemudian password. Kemudian tahun pelajaran yang dipilih adalah 2023-2024 ganjil yang sekarang sementara berjalan. Kita klik login. Nah, untuk koordinator P5 yang menggunakan kurikulum Merdeka, maka akan muncul menu tersendiri dengan nama nilai project. Nah, disinilah nanti setiap koordinator P5 untuk mengisikan nilai project P5 yang telah dilaksanakan selama 1 semester ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat perencanaan. Kemudian setelah itu kita klik tambah data, pilih tingkat kelas, rombongan belajar yang kita ampu P5-nya, kita sebagai koordinator, misalnya di sini AK. Kemudian tema P5 yang akan kita isi nilainya. Sebagai contoh di sini adalah suara demokrasi. Kemudian nama proyeknya apa, misalnya suara demokrasi. Suara demokrasi melalui Ini hanya contoh saja, tentunya kita bisa menamai project yang kita gunakan yang sama-sama sudah disepakati oleh koordinator project, koordinator P5 dengan anggotanya. Dan deskripsi projectnya silakan bisa diisi juga untuk menggambarkan project yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini nomor urut misalnya 1. Nah, setelah kita mengisi deskripsinya, maka yang kita perlu isi adalah atau checklist, yaitu dimensi sikap yang kita nilai pada project yang sebelumnya kita sudah buat. Dalam hal ini suara demokrasi, kira-kira dimensi project mana yang kita nilai pada peserta didik kita pada saat menjalankan proyek tersebut. Misalnya sebagai contoh, untuk suara demokrasi berarti di sini ada misalnya bergotong royong, artinya siswa tersebut melakukan gotong royong berupa berkolaborasi.
Nah, ini kan bisa masuk. Yang aspek yang lain misalnya jika dilakukan debat misalnya sebelum antar calon, nah bisa saja di sini ada perkembangan dimensi kreatif menghasilkan gagasan yang original. Atau misalnya atau apa saja lah yang kira-kira masuk penilaian kita pada saat melaksanakan proyek tersebut. Kira-kira dimensi apa yang para peserta didik tampilkan pada saat mengerjakan proyek tersebut yang kira-kira masuk ke dalam 5 dimensi ini. Nah, jika ada maka tinggal kita checklist apa saja kira-kira yang masuk ke dalam P5 ini dimensinya. Misalnya ini saya kasih contoh saja, mungkin kurang sesuai tapi kita anggap itu yang dinilai. Ini misalnya sekarang jika sudah kita checklist atau pilih itemnya, nah sekarang kita simpan. Nah, akan muncul notifikasi bahwa rencana penilaian proyek berhasil disimpan. Setelah perencanaan kita isi, maka akan tampil seperti ini yang tadi kita simpan. Kita ingin melihatnya, bisa mengklik detail. Inilah tadi 2 aspek yang tadi kita checklist. Kemudian inilah deskripsi project dan nama project yang tadi kita isikan. Nah, kita juga sebenarnya bisa mengedit jika misalnya ada yang kurang sesuai, kecuali untuk dimensi yang tadi di checklist maka tidak bisa lagi dirubah. Jika sudah melakukan perubahan maka tinggal diklik perbaharui. Nah, jika kita sudah melakukan perencanaan maka yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan penilaian. Nah, tadi kita pilih adalah kelas 10 AK. Nah, di sini kita akan memberikan catatan kepada peserta didik dalam mengerjakan proyek tersebut. Apakah misalnya mulai berkembang, sedang berkembang, atau apa saja yang kita lihat dalam prosesnya. Misalnya berkembang sesuai harapan. Kembang sesuai harapan. Nah, kita bisa memberikan catatannya di bagian catatan proses. Nah, ini kita lakukan untuk seluruh siswa yang akan kita nilai. Jika sudah, maka kita klik simpan. Nah, jika sudah selesai, maka sebenarnya catatan proyek ini akan tampil pada rapor yang kelas yang kita kerjakan tersebut. Dalam hal ini kelas 10 AK. Maka untuk melihatnya sebenarnya kita harus membuka akun wali kelas. Nah, sebagai contoh, kita di sini saya menampilkan hasil yang tadi kita sudah isi pada bagian wali kelas. Nah, untuk melihat hasilnya sebenarnya kita harus mencetak rapornya pada bagian rapor P5. Sebagai contoh tadi kita mengisikan salah satu, yaitu Putri Sabita. Nah, ini kita klik rapornya. Kemudian kita download. Nah, hasilnya yang tadi sudah saya download akan seperti ini. Ini adalah
contoh rapor P5 seperti yang tadi kita sudah isi. Di sini akan ada deskripsi atribut-atributnya, mulai dari nama sekolah, program keahlian, nama peserta didik, NISN, kelas dan fase, dan itu akan terisi secara otomatis. Yang tadi kita isikan adalah pertama nama proyeknya, suara demokrasi, pemilihan. Kemudian juga ada deskripsinya, deskripsi proyeknya muncul di bagian bawah. Karena tadi kita samakan, maka deskripsinya juga sama. Kemudian yang tadi juga kita isikan adalah proses perkembangan peserta didik. Apakah mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, tadi kita memilih berkembang sesuai harapan, maka di sini ada checklist pada bagian berkembang sesuai harapan. Nah, kenapa hanya ada 2 item di sini? Karena pada saat kita melakukan checklist, dimensi-dimensinya hanya ada 2 item yang kita checklist, maka hanya muncul 2 item. Jika kita menceklis banyak, misalnya melakukan penilaian pada beberapa dimensi dan banyak yang kita checklist, maka harusnya di sini juga akan muncul sesuai jumlah checklist yang kita buat. Dan terakhir adalah catatan proses, karena tadi kita tidak melakukan catatan apapun, maka di sini kosong. Yang seharusnya kalau kita melakukan catatan proses dalam perkembangan siswa ini atau peserta didik ini, maka catatan proses tersebut yang dilakukan oleh koordinator P5 akan tampil di sini dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Jadi kurang lebih seperti inilah rapor P5 yang diisikan oleh koordinator P5 yang tentunya sudah berkoordinasi dengan anggota-anggotanya. Saya kira semoga ini cukup dan semoga bisa bermanfaat.